أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku seiman, sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Tiada untian kalimat yang pantas kita ucapkan di kesempatan siang hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, hidayah taufik yang Allah berikan, sehingga kita saat ini berada di tempat yang sangat mulia, berada di dalam ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Maka ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang begitu besar dikala seorang hamba dimampukan untuk ia dapat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga nikmat ini mari kita jaga jemaah. Sebagaimana kita menjaga kesehatan kita, sebagaimana kita menjaga harta kita, maka nikmat yang Allah berikan ini, hidayah taufik yang Allah berikan ini, dikala seorang hamba dimampukan untuk ia dapat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka sudah seyogyanya untuk kita selalu bersyukur, sudah seyogyanya untuk kita menjaganya, karena ini merupakan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan tidak bosan-bosan khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, amal yang akan menemani kita. Dikala kita meninggalkan dunia yang fana ini, dikala kita meninggalkan sanak famili, dikala kita meninggalkan aset-aset yang kita kumpulkan, dikala kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka semuanya akan kita tinggalkan kecuali amal seorang hamba yang akan menemaninya kelak. Oleh karenanya setiap Jumat pasti akan dikumandangkan nasihat takwa ini, yang kemudian dengan takwa ini Allah tabaraka wa taala akan menyelamatkan seorang hamba dari azabnya.
Dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin. Dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa taala akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan dengan takwa ini pula Allah tabaraka wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh karenanya wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan. Yang kemudian hari ini kita pun bisa menghitung kita berada di akhir tahun Masehi, yang sejatinya kita pun tahu bahwasanya itu bukan hari ataupun bulan harinya umat Islam. Namun pada kesempatan yang singkat ini ada nasihat penting dikala hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan. Apa jamaah? Bahwasanya sejatinya seorang hamba semakin dekat dengan ajalnya. Seorang hamba umurnya terbatas, waktu kita terbatas, Allah batasi itu. Yang sehingga hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, maka sejatinya kita sedang melangkah menuju kematian. Kita sedang melangkah menuju untuk meninggalkan dunia ini. Kita sedang melangkah menuju kehidupan yang kekal, yang abadi, adalah kehidupan akhirat. Yang kemudian ada seorang ulama, Basir bin Al-Hadid rahimahullah, pernah berkata, marartu bi rajulin minal ubadil Basrah. Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah. Wa huwa yabki. Yang kemudian ahli ibadah tersebut menangis. Fakultu ma yubkika. Kemudian beliau pun berkata dan bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Faqala abki ala ma faradtu min umri wa ala yaumin madha min ajali lam yatabayyan fihi amali. Beliau kemudian menjelaskan, aku menangis karena umur yang luput dariku. Aku menangis atas hari-hari yang telah berlalu. Aku menangis karena ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku. Inilah seorang ahli ibadah, orang soleh. Ia menangisi hari-hari yang telah berlalu jamaah, yang terkadang kita ini lupa kalau umur kita semakin berkurang, angka semakin bertambah. Yang mungkin kemarin kepala 2 menjadi kepala 3, yang kepala 3 menjadi kepala 4, yang kepala 4 menjadi kepala 5, 6 dan seterusnya. Tapi terkadang dia lupa bahwasanya sejatinya ajalnya tinggal sebentar lagi. Yang terkadang diingatkan dengan rambut yang sudah mulai beruban pun lupa, padahal dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Yang kemudian mungkin sebentar lagi pun akan berganti tahun. Yang terkadang kita pun juga lupa bahwasanya sejatinya kita sedang melangkah untuk menuju kepada kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, lalu amalan-amalan apa saja yang seharusnya kita tinggalkan? Apa saja yang harus kita tinggalkan di dunia ini, yang kemudian kita meninggalkan dunia ini? Amal tersebut akan memberikan faedah, akan memberikan maslahat, akan memberikan keuntungan untuk kita. Maka yang pertama, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah tabaraka wa taala, yaitu adalah kesolehan seorang hamba. Kesolehan seorang hamba akan menolongnya. Kesolehan seorang hamba akan memberikan pertolongan terhadap dirinya nanti di akhirat kelak. Yang kemudian
ia pun akan mendapatkan doa yang setiap harinya dipanjatkan oleh kaum muslimin dalam solatnya. Dikala seorang hamba yang kemudian ia solat, maka di akhir dari tasahudnya ia pun akan membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini tidak akan terlewat jemaah. Yang kemudian salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Sehingga jemaah, dikala kita menginginkan mendapatkan doa tersebut, maka kita harus menjadi manusia yang soleh, menjadi seorang hamba yang soleh, taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian fa innakum idza qultumuha asabat kulla abdin lillahi sholihin fis samai wal ard. Yang kemudian dikala doa tadi dibaca dalam tahiyat akhir seorang hamba dalam solatnya dibaca, maka dikala jika kalian mengucapkan seperti itu, seperti yang di atas tadi, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Maka jemaah, sungguh rugi kalau gelar soleh ini tidak kita ambil. Sungguh merugi dikala seorang hamba tidak berusaha untuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh, menjadi seorang hamba yang baik, yang berusaha beramal kebaikan. Yang kemudian dengan doa tersebut ia akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Betapa banyak kaum muslimin yang menunaikan sholat, yang kemudian doa itu akan tertuju kepadanya. Oleh karenanya sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jangan kita lupakan yang satu ini. Bekal dikala kita hidup di dunia ini, kita harus kumpulkan menjadi karakter kita, yaitu adalah menjadi seorang hamba yang soleh. Yang kemudian di dalam riwayat yang lain, man arada ayakhta bihadzal salam alladhi yusallimuhu al-khalqi fi sholati falyakun 'abdan sholihan wa illa hurima hadzal fadl al-'azim. Siapa yang ingin meraih ucapan salam tersebut, siapa yang ingin mendapatkan doanya kaum muslimin tersebut yang selalu diucapkan setiap solat, jikalau seorang hamba sedang solat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang begitu besar berupa doa keselamatan diharamkan untuk diperoleh. Maka sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah tabaraka wa ta'ala, gak ada alasan untuk kita tidak menjadi orang soleh. Harus berupaya, berusaha keras, sekuat tenaga untuk menjadi orang baik jemaah, menjadi orang yang soleh, taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kemudian yang selanjutnya, bukan hanya kita, dikala seorang hamba soleh, maka ingat firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, dikala Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Yang kemudian adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Apa artinya jemaah? Dikala kita menjadi orang yang soleh, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga generasi kita. Terkadang hari ini orang tua bingung, kenapa anak saya sulit diatur? Kenapa anak saya sudah disusah dikasih tahu sholat, tidak mau, ibadah tidak mau? Kenapa ia tidak taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, selalu membantah kedua orang tuanya? Bisa jadi karena kesolehan orang tua dipertanyakan. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat dikala pertanyaan ini muncul, kenapa anak saya sulit diatur? Kenapa anak saya tidak soleh? Kenapa anak saya tidak baik? Coba muhasabah diri, berusaha untuk memperbaiki diri, menjadi orang-orang yang soleh. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kalau orang tuanya soleh, Allah akan menjaga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh.
kecuali dalam kasus-kasus yang lain. Meskipun ini bukan kaidah yang secara mutlak, akan tetapi ada kalanya memang Allah menguji seorang hamba yang soleh dengan anak yang tidak soleh. Namun itu adalah sebuah ujian. Namun kaidah secara umum, dikala Allah tabaraka wa ta'ala menjaga seorang anak, juga ada pengaruh, ada syafaat dari kesolehan orang tua, yang sehingga ini pun menjadi kaidah yang harus kita pegang dan berusaha kita maksimalkan menjadi seorang ayah yang soleh, jemaah. Karena dengan demikian Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga anak generasi kita. Yang kemudian, amal apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yaitu adalah menjadi pelopor kebaikan. Menjadi pelopor kebaikan, memberikan contoh kebaikan minimal di dalam keluarga itu sendiri. Karena saya yakin di sini semua yang menjadi kepala keluarga, yang mungkin hari ini belum berkeluarga, akan menjadi kepala keluarga. Maka dia harus bisa, harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pelopor kebaikan di dalam rumahnya minimal. Sebelum kita bicara keluar, sebelum kita bicara ke orang lain, karena sejatinya pondasi kesolehan berada di dalam rumah. Anak akan melihat orang tuanya. Seorang anak akan melihat ayahnya, seorang anak akan melihat ibunya, bagaimana ia bertingkah laku. Kalau orang tuanya soleh, anak selalu melihat orang tuanya datang ke masjid, di rumah membaca Quran. Anak pun melihat orang tuanya baik, tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah ghibah, dia selalu berusaha memaafkan tetangganya dan segala macam. Anak pun menyaksikan hal itu. Itu akan jadi suri toladan yang baik di dalam rumah. Oleh karena sidang jemaah Jumat yang sama-sama harap Allah tabaraka wa ta'ala, pelopor kebaikan ini, sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdahkan, man sanna sanatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayyanqusu min ujurihim syai'a. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, diamalkan anak-anaknya, atau diamalkan oleh istrinya, atau bahkan diamalkan oleh tetangganya, yang itu merupakan amal baik, merupakan amal soleh, maka apa? Maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Maka sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah tabaraka wa ta'ala, ini harus menjadi misi seorang muslim. Seorang muslim, seorang mukmin harus mempunyai visi misi yang jelas, yaitu menjadi hamba yang soleh, yang kemudian menjadi contoh untuk yang lainnya. Justru jangan menjadi pelopor ke hal-hal yang tidak baik, yang kemudian di akhir tahun ini nanti jemaah kita tengok mana muslim yang akan menjadi contoh yang baik dan mana yang tidak baik. Mana orang-orang yang akan menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang tidak baik, dan yang baik akan dicontoh anak-anaknya, akan dilihat oleh tetangganya. Maka kita mempunyai gelar muslim hari ini harus menjadi contoh yang baik, menjadi pelopor yang baik. Bagaimana harus mengamalkan aset harta, rizki yang Allah titipkan, uang yang Allah titipkan, mal yang Allah titipkan, bagaimana cara menggunakannya. Maka seorang muslim tidak akan menggunakan dalam hal yang sia-sia atau hal-hal yang mubazir, belum lagi hal-hal yang lain. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat, kita harus menjadi pelopor. Seorang muslim harus menjadi pelopor sebuah kebaikan, yang kemudian ini menjadi misi kita semuanya untuk menjadi contoh, menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang soleh. Dan terakhir, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah tabaraka wa ta'ala, amalan yang kemudian dikala kita meninggalkan dunia ini akan selalu terus mengalir, yaitu adalah dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Dikala seorang hamba, dikala seorang manusia meninggalkan dunia ini, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Maka yang pertama, min shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bihi, kemudian ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan seorang anak soleh yang mendoakannya. Maka jemaah, mari kita lihat
Di mana potensi kita? Ada yang Allah titipkan harta, tidak Allah titipkan anak. Ada yang Allah titipkan ilmu, tidak dititipi harta. Ada yang Allah titipi anak, dia tidak dititipi ilmu dan tidak dititipi harta. Lihat potensi kita. Tapi kalau tiga-tiganya ada, Masya Allah, luar biasa itu keutamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba tersebut. Harta punya, ilmu punya, anak soleh, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena kita lihat potensi kita di mana. Jikalau Allah menitipkan harta, jadikan harta tersebut menjadi amal jariyah, sedekahun jariyatun. Yang kemudian kalau Allah menitipi ilmu, maka bagaimana supaya ilmu ini juga bermanfaat, yang kemudian dikala kita meninggal nanti akan selalu mengirimi pahala. Yang kemudian kalau Allah menitipi anak, maka bagaimana upaya kita menjadi seorang orang tua, kemudian anak ini harus menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini harus menjadi misi seorang mukmin, jemaah. Karena dikala kita meninggalkan dunia ini, hari berganti hari, bulan berganti bulan, kita akan meninggalkan dunia yang fana. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin walau udwana ila ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita tutup khutbah yang kedua ini dengan doa, maka izinkan kami memberikan sebuah kesimpulan. Hal-hal yang perlu kita ingat dan kita selalu upayakan. Ada 7 poin yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita. Apa yang harus kita maksimalkan dan apa yang harus kita upayakan, yang kemudian kita mengamalkannya. Yang pertama adalah ilmu, yang kemudian diajarkan dan disebarkan. Yang kedua adalah anak yang soleh. Yang ketiga adalah mushaf Al-Quran yang diwariskan. Yang keempat adalah masjid yang dibangun. Yang kelima adalah rumah untuk ibnu sabil, orang musafir yang kemudian ia terputus di tengah jalan. Yang kemudian yang keenam, sungai yang dialirkan atau sebuah sumur. Dan terakhir adalah sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Maka poin-poin ini perlu kita ingat. Poin-poin ini yang kita harus upayakan, yang kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun, ajal semakin dekat, amal kita telah kumpulkan yang kemudian nanti menjadi bekal kita di akhirat kelak. Yang kemudian mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita hidayah yang kemudian mudah untuk meningkatkan amal soleh dan untuk selalu istiqomah di atasnya sampai dengan ajal menjemput kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimus shalah.